Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Adi Fahri dengan NIM akhiran 042. Jadi, di sini saya akan memberikan psikoedukasi krisis dan trauma yang bertemakan tentang bullying. Apa sih bullying itu? Nah, jadi teman-teman sekalian, bullying itu perilaku yang agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang untuk menyakiti, menekan, atau merendahkan orang lain. Nah, bullying ini bisa terjadi secara fisik, verbal, dan sosial. Nah, untuk bentuk-bentuknya itu yang sudah dijelaskan itu, bentuk bullying fisik itu seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang atau merusak barang milik orang lain. Nah, untuk bentuk bullying verbal itu seperti mengejek, menghina, memberikan julukan yang buruk, ataupun mengancam. Sedangkan untuk bullying sosial itu, mungkin sebagian orang itu belum mengenal tentang bullying secara sosial. Orang-orang itu hanya mengenal tentang dua contoh saja, dua bentuk bullying, bullying verbal dan bullying fisik. Nah, yang tidak diketahui banyak orang itu ada bullying sosial, yang dimana bullying sosial ini seperti mengucilkan, menyebarkan rumor, atau mempermalukan di depan umum tanpa izin. Nah, itu tuh termasuk bullying. Nah, ada juga cyberbullying. Apa sih cyberbullying itu? Nah, cyberbullying itu perundungan tapi melalui media sosial seperti chat, kolom komentar, ataupun penyebaran foto atau video tanpa izin. Nah, untuk dampak-dampaknya itu ada dampak-dampaknya itu bullying itu berdampak pada apa, Mas Adi? Katanya bullying itu berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan akademik korban. Nah, itu tuh korban tuh bisa merasa takut, cemas, dan rendah diri, ataupun sulit percaya pada orang lain. Nah, itu tuh dampak yang berdampak kepada korban. Nah, bagi pelaku, bullying juga beresiko membuat kebiasaan agresif itu menjadi sesuatu kebiasaan yang buruk untuk masa depannya. Dan dampak lainnya juga bagi pelaku itu, tidak atau kurang empati, dan dalam masalah hubungan sosialnya itu akan tercoreng lah namanya gitu. Nah, untuk tanda-tanda, nah, kita sebagai mahasiswa itu harus memahami tanda-tanda seseorang yang mengalami bullying. Apa saja, Mas Adik? Nah, untuk tanda-tanda ini ada seseorang tuh sering terlihat murung ataupun takut bersosial. Jadi ketika kita melihat orang yang terlihat murung ataupun enggan bersosial atau memisahkan diri, nah, kita wajib atau harus menanyakan kabar kepada orang itu. Karena apa? Karena ditakutkan dia mengalami bullying dan tidak mau bercerita ataupun takut bercerita pada orang lain. Nah, untuk tanda-tanda selanjutnya itu ada nilai belajar menurun. Nah, ini tuh di segi akademik. Di segi akademik pasti
banyak atau kebanyakan dosen atau bisa dibilang seluruh dosen ketika melihat mahasiswanya ada penurunan nilai, nah itu tuh dosen tuh suka bertanya, ini kenapa? Nah itu tuh biasanya suka ditanyakan ke teman-temannya. Nah ada untuk tanda-tanda selanjutnya itu menjadi pendiam dan menarik diri dari pergaulan. Nah ini tuh berkesinambungan dengan sering terlihat murung. Jadi ketika orang sudah terlihat murung, sudah menjadi pendiam dan menarik diri dari pergaulan, kita harus menanyakan. Oke. Nah untuk tanda-tanda selanjutnya itu ada sering mengeluh sakit yang tanpa sebab yang jelas. Nah untuk selanjutnya itu ada barang pribadi sering hilang atau rusak. Nah ini tuh bisa jadi tanda. Karena apa? Karena ketika barang pribadi sering hilang atau rusak, itu kan bisa disebabkan oleh perundung atau pembuli. Itu bisa jadi dirusak, diambil, dilenyapkan dan sebagainya. Nah untuk selanjutnya itu ada emosinya mudah berubah seperti marah atau menangis tiba-tiba. Nah seperti bisa dilihat dalam film-film Korea atau Cina Dracin atau drakor itu kan itu tuh banyak ya yang menceritakan tentang perundungan atau bullying itu. Nah ketika sudah trauma berat terhadap bullying, ketika ada perkumpulan orang ataupun ingin bersosial, dia tuh akan merasa tiba-tiba tuh merasa takut, kayak gimana gitu. Nah ada juga yang tiba-tiba marah. Nah jadi itu tuh psikisnya itu sudah kena lah gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa harus melawan bullying. Nah ini belum selesai. Nah sekarang kita lanjut ke cara menghadapi bullying. Nah cara menghadapi bullying itu gimana Mas Adi? Cara menghadapi bullying itu bisa dengan jangan menyalahkan diri, karena bullying bukan kesalahan korban. Bullying itu harus dilenyapkan. Kita bisa ceritakan kepada orang yang dipercaya. Contohnya atau misalnya itu kita bercerita pada orang tua, guru, konselor, atau teman dekat. Nah ada juga untuk melawan atau menghadapi bullying itu kita bisa simpan bukti bila bullying itu terjadi secara online, teman-teman. Jadi bagi teman-teman mahasiswa ataupun masyarakat, berbijaklah menggunakan media sosial. Karena ketika komentar kita atau kita bermain media sosial merugikan orang lain, itu akan berdampak. Jadi bijaklah, oke? Nah untuk selanjutnya itu simpan bukti bullying itu. Bisa screenshot pesan atau komentar atau unggahan. Terus juga hindari membalas dengan kekerasan. Ketika orang lain membuli kita jangan melawan mereka, jangan membuli dengan kekerasan lagi. Tapi kita bisa bercerita kepada keluarga, orang tua, dosen, guru, dan teman dekat. Capek. Nah untuk trik
M strict. Selanjutnya, kita itu bisa fokus pada keselamatan diri. Bisa cari dukungan sosial yang teman-teman terdekat kita ataupun orang-orang yang dekat yang bisa memberikan rasa aman terhadap diri kita. Nah, laporkan kejadian bullying itu ke sekolah atau pihak yang berkaitan dan bisa menangani dan mengetahui cara-cara menghadapi bullying. Nah, itu kan dalam menghadapi ya. Nah, ini juga cara mencegahnya ada cara mencegahnya. Cara mencegahnya itu bisa kita tuh bangun rasa saling menghargai sama lingkungan masyarakat atau kampus, sekolah, rumah, apapun itu, lingkungan sosial intinya. Kita tuh bisa saling menghargai. Emang apa susahnya kita hidup rukun sesama manusia, hidup rukun, gotong royong, kan enak. Ketika kita saling menghargai, ketika kita saling mentolerir sesuatu yang ada di sosial, tapi bukan tanda kutip, bukan yang bullying tidak bisa ditoleran. Nah, kan jadi ke kitanya juga enak, tentram, ayem gitu. Nah, untuk selanjutnya itu biasakan komunikasi yang baik dan empati. Nah, kita sebagai Gen Z atau anak muda penerus bangsa, kita harus berkomunikasi itu dan baik, seperti ke orang tua, ke yang lebih tua bagaimana komunikasinya, ke yang lebih muda gimana komunikasinya, ke yang sepantaran itu gimana. Kita tuh harus menerapkan komunikasi itu, seperti ke orang tua itu nggih Pak, nggih Bu gitu, ngontot. Kalau dalam bahasa Sundanya itu muhun Pak leres. Nah, itu bahasa Sunda. Karena saya orang Sunda ya, jadi untuk cara mencegah bullying selanjutnya itu, ketika ada orang yang membuli itu, kita jangan menertawakan dan jangan membiarkan atau menormalisasikan bullying itu terjadi. Karena ketika bullying itu dinormalisasikan atau kita ikut menertawakan, mereka pelaku pembuli akan berpikir bahwa itu tuh sesuatu hal yang normal di lingkungan. Maka dari itu kita harus mencegah bullying. Nah, ada juga yang mencegah bullying yang selanjutnya itu kita sebagai mahasiswa harus mengajarkan ke yang lebih muda dan ke yang setara, ataupun bisa kalau emang bisa memberikan edukasi kepada yang lebih tua gitu. Kita tuh bisa mengajarkan bagaimana penggunaan media sosial yang sehat dan bertanggung jawab. Karena apa? Karena ketika kita bermedia sosial yang sehat dan bertanggung jawab, itu ke kitanya juga akan tentram, ayem. Nah, masih ada, tenang saja. Ini mungkin untuk penutup. Nah, bullying itu bukan masalah kecil, karena bullying itu dapat meninggalkan luka yang mendalam. Dengan memahami bentuk, dampak, dan cara penanganannya, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan saling menghargai. Mungkin
Cukup sekian dari saya. Mohon maaf, masih banyak kekurangan dan masih banyak salah kata dalam menyampaikan psikoedukasi krisis dan trauma ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Muhammad Adi Fahri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.